Kami dari kampus BSI Pemuda ingin bertanya-tanya tentang peran guru dalam menanamkan akidah akhlak Islami pada anak usia dini. Sebelumnya, mohon maaf, nama bapaknya siapa? Ahmad. Bisa dipanggil berarti Pak Ahmad ya? Dari PAUD apa, Pak? Asyarifah. Ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizkyana Putra dari jurusan Teknologi Komputer dengan matkul Agama. Nama saya Kevin Abdul, saya juga dari BSI Teknologi Komputer juga matkul Agama. Nama saya Falian Istawirawat, Pak, dari kampus BSI Pemuda juga, jurusannya yang sama itu Teknologi Komputer, matkulnya juga Agama Islam. Baik, lanjut ke pertanyaannya, Pak. Untuk Pak Ahmad, metode apa aja sih yang digunakan guru untuk mengajarkan akidah dan akhlak Islami kepada anak PAUD? Kalau metodenya pertama adalah yang sangat mendasar, yaitu adalah mengenalkan, ya, seperti menggambar atau dalam arti kata mengenalkan gambar-gambar atau nama-nama malaikat, nama-nama, ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nah, terus untuk metodenya adalah bagaimana supaya anak itu gemar untuk membaca, dalam arti kata membaca itu untuk dilatih untuk membaca. Selain membaca juga untuk bagaimana menghafal itu yang lebih kritis, karena menghafal biasanya anak-anak itu akan lebih mudah, lebih cepat daripada disuruh menulis atau menghitung. Nah, dari situlah kami, ya, menanamkan itu yang paling dasar, yaitu adalah untuk menghafal baik nama-nama Allah, nama-nama malaikat maupun rukun-rukun Islam dan rukun iman. Ya, itu salah satu. Berarti secara tidak langsung Bapak ini menarik dengan cara Bapaknya, menarik anak-anak untuk supaya mereka mempelajari akidah. Betul. Gitu ya, Pak? Iya. Oke, pertanyaan kedua dari saya, Pak. Siap. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan akidah dan akhlak Islami pada anak usia dini? Kendalanya satu yang paling mendasar adalah bedanya karakter dari setiap anak. Yang kedua adalah bagaimana media sosial sudah menghantui, dalam artian sudah lebih menguasai daripada apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi lebih mengenal yang ada di media sosial untuk saat ini, gitu kan, lebih menghafal itu semuanya. Jadi kendala-kendala itu sebenarnya memang harus diterapkan sejak kecil. Tujuannya apa? Supaya benar-benar tertanam terlebih dahulu. Ya, jadi supaya tidak menjadi kendala, apapun istilahnya kita mengusahakan semaksimal mungkin supaya anak ini cenderung lebih mengutamakan pelajaran atau interaksi kepada bapak dan ibu. Oke, nah, jadi kesimpulannya lebih ke Bapak ini membuat anak-anak lebih tertarik terhadap mempelajari akidah dan akhlak dan mengurangi kayak sekarang kan media sosial juga lebih kayak diedukasi, ya. Edukasi, mungkin kreativitas di sana lebih maju, tapi bagaimana kita bisa, ya, setidaknya menyeimbangkan antara medsos dan juga kita sebagai pembimbing atau pendidik anak usia dini. Ya, sudah condong ke salah satunya begitu ya, Pak? Iya, betul. Oke, Pak, baik, selanjutnya apa nih strategi Bapak dalam mengenalkan konsep akidah seperti Allah mereka kepada anak-anak PAUD yang berada? Konsep yang pertama atau metode yang pertama yang kami sampaikan pada anak-anak itu dengan cara bersenandung untuk mendapatkan malaikat atau Allah itu dilagamkan. Jadi akan lebih anak itu hafal dan senang dengan cara menggerakkan anggota tubuh seperti tangan atau kaki misalnya, gitu kan, sambil kanan kiri. Jadi sambil mengucapkan atau menghafal nama-nama Allah atau Asmaul Husna serta malaikat-malaikat dan juga tugas-tugasnya dengan
cara itu mungkin akan lebih cepat dimengerti, lebih cepat dihafal daripada kita menuliskan sebanyak mungkin tapi anak tidak paham. Gitu. Jadi dengan lagam itu akan lebih cepat untuk dipahami oleh anak-anak walaupun dari beda-beda karakter. Berarti kesimpulannya Bapak memiliki strategi yang baik dan juga yang akurat yang diajarkan untuk pada anak-anak PAUD yang ada di sini. Supaya yang aktif-aktif, yang itu sama-sama ya, menggerakkan anggota tubuhnya sehingga dapat mengikuti yang lainnya yang lebih aktif lagi, gitu. Lebih mudah dipahami. Karena kalau banyak yang disampaikan kalau tidak dipahami juga kurang maksimal hasilnya. Baik dengan cara yang lebih mudah untuk anak-anak tirukan maka akan jauh lebih diserap. Pertanyaan terakhir sih dari saya, Pak. Siap. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, menurut Bapak seberapa penting sih menanamkan akidah akhlak kepada anak usia dini itu seberapa penting, Pak? Nah, Itu di atas dari segalanya ya, karena akidah itu memang harus di atas dari segalanya, dari ilmu-ilmu yang lain. Seandainya sukses apapun anak tersebut, sepintar apapun anak tersebut, kalau tidak mengenal Allah, tidak mengenal malaikat Allah, tidak mengenal Rasulullah, maka tidak ada artinya ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu yang menjadi dasar ya keimanan daripada anak-anak didik kami yang sebagai muslim ya di sini, supaya benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga tugas-tugas malaikat, nama-nama malaikat dan rasul-rasulnya. Nah, di sini salah satu menjadi penanaman yang paling dasar dan paling utama di antara itu semuanya. Dan yang keduanya mungkin antara seperti bacaan-bacaan sholat. Mungkin anak kecil kalau dituliskan satu buku, satu baris pun belum akan selesai membacanya. Tapi dengan menghafal bacaan sholat, anak itu akan dilatih dengan bacaan sholat, akan dilatih dengan hafalan bacaan sholat berikut ya gerakan-gerakannya atau tata cara sholat itu. Dengan Itulah yang juga ya, Pak? Betul. Nah, bagaimana kita membiasakan sebelum memulai aktivitas itu juga akan lakukan yaitu berdoa terlebih dahulu lalu membaca Iqra. Walaupun anak itu belum kenal tulisan, maka akan dilatih membaca Iqra satu huruf. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak, dari pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi kesimpulannya dari peran guru dalam menanamkan akidah akhlak Islami pada anak usia dini adalah bahwa guru memiliki peran sentral dan vital. Guru bukan hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku, membimbing siswa untuk membentuk karakter Islami dan membantu mereka memahami serta mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.